Oke, hari ini kita akan masuk ke bab yang ketiga, statistika. Statistika itu bicara soal data, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, karena ini berbicara soal materi pengulangan, sedikit pengulangan dari materi SMP, ya, kita mau refleksi dulu, kita relaksasi dulu, supaya tidak terlalu tegang. Semua harus berbakti semua. Bagus banget. Dan supaya kamu ingat di SMP dulu guru saya ngajarnya mana sih, apa sih yang diajarin guru saya di SMP, karena ini kan pelajaran SMP. Ya, mudah-mudahan dengan kita relaksasi si Alex jadi semakin oke gitu ya. Oke. Dulu dia kaki dulu, taruh kaki, tangannya di atas paha. Jangan disilang kakinya. Taruh tangan dulu. Kayak orang dulu tuh. Dan sekarang pejamkan semua mata kalian. Duduk yang rapi, tangan di atas paha. Dan pejamkan mata kalian. Email, jangan ketawa. Dan buat diri kalian relax. Santai. Pikirkan bahwa kalian itu manusia yang tanpa beban. Yang maunya ketawa aja terus, senang-senang terus. Tarik nafas yang dalam, tahan, buang. Tarik nafas, buang. Oke, buka matanya. Saya berharap tidak 3 kali, karena kalau 3 kali kan mati dulu. Coba setiap hari kamu lakukan itu sebelum bangun dari tempat tidur. Buat itu. Saya sering lihat video itu kalau pagi sebelum saya berdoa saya keluar tidur. Makanya ceria aja terus kita kalau ke sekolah, ya. Lah, bangun. Nyaman kan? Satu bukti, ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar. Ini materi dari SD sudah diajari, sudah ada sedikit-sedikit. Di SMP juga sudah ada. Cuma namanya yang kasih benar, namanya tetap statistika, tapi di SMP pernah belajar median modus. Oh iya. Iya kan? Rata-rata, nilai tengah dan nilai yang paling sering muncul. Kita akan fokus ke sana. Cuman kalau di SMP itu hanya diajari data tunggal. Ya. Kalau di SMA ditambah lagi satu, jadi data berkelompok. Kemudian kalau di SMP itu kita hanya fokus ke median modus. Nanti di SMA ada lagi kuartil, kemudian ada persentil. Ya, nanti ada kuartil, ada persentil. Selain median modus ada kuartil, ada persentil. Nanti saja deh. Data berkelompok. Nah, yang kita pakai di tingkat SD dan SMP ini adalah data tunggal. Nanti masuk di SMA di fase E ini kita akan pakai data yang ditambah dengan data berkelompok.
Ya. Nah, apa bedanya data tunggal dan data per kelompok, Pak? Kalau data tunggal itu misalnya Faiz misalnya, Faiz nomor sepatunya 30. Kemudian Rafa, salah, Faiz misalnya 40. Rafa misalnya kakinya besar panjang 42 misalnya. Kemudian Maria Lola yang nggak masuk nih. Maria Lola misalnya 38. Nah, masing-masing orang dikumpulkan menurut ukuran sepatunya, ya, tidak dikelompokkan dia, maka dia disebut sebagai data tunggal. Atau misalnya nilai ujian 2, 3, 4, 5 berdiri sendiri, ini disebut sebagai data tunggal. Terus Pak, kalau data per kelompok kayak mana? Misalnya di dalam kelas ini kita mengelompokkan, nah kayak gini nih, kelompok 1 misalnya yang berat badannya 30 sampai 50 kilo, makannya 3 piring sehari. Nah, terus yang beratnya 51 sampai 70 kilo, makannya 5 piring sehari. Nah, data-data seperti ini ya, yang dikelompokkan itu sebagai data berkelompok. Artinya setiap satuan data itu dihuni oleh beberapa data, ya. Nah, ciri khas yang paling gampang kalau ini kan satuan. Kalau ini bentuknya rentang, ya, ada rentang namanya dari 30 ke 5, bukan 30, 31, dari 31 ke 50, dari 51 ke 70, itu namanya rentang. Terus kalian juga harus bedakan rentang dengan langkah, ya. Bedanya rentang di mana? Misalnya 1 sampai 5. Ini berapa rentangnya? Kalau langkahnya berapa nih? Dari 1 sampai 5 kalau kita melangkah. Ada berapa langkah? Berapa? Ada 4 kan? Nah, satunya tak hitung dia kalau kita melangkah kan? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 4 kan? Tapi kalau rentang ya. Kemudian ada namanya nilai tengah. Nilai tengah atau disebut juga median. Median itu simbolnya adalah Q2. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya modus. Modus itu simbolnya MO. Biasa juga disebut sebagai data yang paling sering muncul. Ini tiga, ya. Median, modus, rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang paling sering muncul. Rata-rata itu punya rumus. Ini gambar bacanya apa nih? Sigma. Sigma itu apa? Jumlah atau banyaknya. Jadi rata-rata itu rumusnya jumlah data ke I. Jumlah berarti dijumlahkan semua ya. Jumlah data ke I dibagi dengan jumlah frekuensi. Frekuensi itu berarti banyak data. Ini rumusnya. Kalau median atau kuartil ini nilai tengah, ya cari aja nilai tengahnya. Ya. Ini boleh dicari nilai tengahnya, berarti nilai yang ada di tengah-tengah itulah disebut sebagai median. Kalau ini nilai yang paling sering muncul, yang punya frekuensi paling banyak, ya, itu disebut sebagai modus. Pak, kalau misalnya semua data cuma punya munculnya sekali semua, ya misalnya 2 sekali aja, 3 sekali aja, 4 sekali aja, 5 sekali aja, kira-kira dia punya modus atau tidak? Tidak, karena semua data merata munculnya. Artinya data itu tidak memiliki modus. Kali 9, 20, 7, 30 lagi berarti 3,33 dan seterusnya. Berarti rata-ratanya adalah 3,33. Pasti ngambil satu angka di belakang koma. Biasanya itu jarang terjadi karena untuk keakuratan data biasanya orang mengambil 2 angka di belakang koma. Kalau dia harus dibuatkan lebih dari 5, maka dia harus dapat lain. Yang kedua Pak, median itu nilai tengah dari sebuah data. Maka untuk mencari nilai median kita tinggal ambil tengahnya. Tapi syaratnya adalah datanya harus
harus berurut. Ya. Terserah Pak, saya mau dari yang kecil ke besar. Pak, saya nggak suka yang kecil ke besar, saya mau yang besar ke kecil, boleh. Yang penting datanya harus terurut. Pertanyaan saya, data kita sudah terurut atau belum? Belum, maka kita harus urutkan dulu ya. Dari berapa dulu? Mau yang besar ke kecil atau kecil ke besar? Oke, kecil ke besar, berarti dimulai dari? Terus? Terus? Hah? 2, terus? 3, terus? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas ya? Nah, setelah ini biar nanti gampang, jadi tinggal kita ambil satu di belakang, satu depan, satu belakang, satu depan, satu depan, satu belakang, satu depan, satu belakang. Tinggal ini kan? Nah, inilah yang disebut sebagai median. Kemarin di 10A ada yang nanya tuh, Pak, kalau misalnya datanya ada 2 tinggal di tengah, misalnya kita tambah data kita nih. Misalnya kita tambah ya, kita coret. Sisa ini kan, jangan kamu coret juga, karena nilainya gede. Ya, maka kita ambil ini 3 ditambah dengan dibagi 2, berarti 7 sama dengan 3, dapatlah nilai mediannya 3,5. Jadi kalau dia ada 2, berarti itu yang ditinggalkan, kita jumlahkan berarti kita bagi dengan 2. Kalau dia sudah sendiri ditinggal, kalau sudah dapat berarti mediannya. Paham? Ada pertanyaan? Yang terakhir, kedua dijumlahkan berapa? 2 tambah 5 ditambah 4 ditambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah dibagi ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibagi ini 10 ya, 15 kan, 20, 25, 30 dibagi 9 berapa tuh? Mana? Tapi yang kedua. Masing-masing ya, 2 aktivitas silakan dikerjakan di kelompok masing, semua bekerja karena ini sudah saya ukur setiap orang dapat kerjaan dia ya masing-masing. Silakan diatur di kelompok masing-masing, kira-kira yang mana kamu bisa atur, dia kerjakan yang ini kerjakan yang ini ya. Jangan sampai kamu bebani, ambil nanti diarahkan. Oke, masing-masing untuk kelompok silakan ke sini bawa pulpen dan kertas ya.
bagaimana caranya supaya itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Paling tidak bisa 5 menit atau sampai 10 menit ya. Masing-masing orang mengerjakan, nanti yang saya terima hanya 1 lembar. Ya, hanya 1 tugas. Misalnya kelompoknya Alek ya. Kelompoknya Alek, si Alek kerjakan nomor 1 mean. Jadi itu nomor 1 mean dia kerjakan di kertas lembar, gabung nanti dengan temannya. Nanti dia dikumpul. Masih biar cepat. Paham? Kalau ada yang kesulitan, bisa bertanya ke Bapak, bisa bertanya ke teman-teman di kelompoknya, oke? Oke, silakan. Saya kasih waktu sampai di jam 10, jam 9.55. Oke. Soalnya yang mana Pak? Soalnya yang tadi Pak? Semoga apa yang kita pelajari, karena ini sifatnya hanya mengingat kembali ya, menguatkan kembali sebelum kita masuk ke data berkelompok. Pak, ini dipakai nanti data berkelompok, dipakai ya. Pasti ada yang dipakai di dalamnya. Jadi tolong ini terus diingat, jangan sampai nanti pulang lupa lagi semuanya ya. Nanti pertemuan berikutnya hari apa lagi? Berarti nanti pertemuannya hari Selasa depan ya. Kita masuk ke ukuran pemusatan data untuk data ber. Oke, Bapak akhiri, selamat pagi.